tubuh menua. Itu pasti. Tapi, siapa bilang penuaan tak bisa dilambatkan? Bukan dengan obat, bukan juga dengan krim mahal. Terkadang, jawabannya justru ada di piring makan kita. Ya, makanan di balik rasa tersembunyi kekuatan. Kekuatan untuk memperpanjang usia sel, menjaga ingatan, dan membuat tubuh tetap bugar meski usia terus bertambah. Inilah 6 makanan penunda penuaan yang sebaiknya mulai rutin dikonsumsi oleh lansia. Nomor 3, sering dianggap biasa, tapi justru diam-diam sangat kuat. Kita mulai dari yang pertama, alpukat. Buah ini bukan sekadar sumber lemak, tapi sumber lemak baik yang dibutuhkan tubuh lansia. Di dalam alpukat, terkandung lemak tak jenuh tunggal. Lemak ini membantu menurunkan kolesterol jahat dan sekaligus meningkatkan kolesterol baik, artinya aliran darah ke jantung dan otak menjadi lebih lancar. Tapi bukan itu saja. Alpukat juga mengandung vitamin E dalam jumlah tinggi. Vitamin E adalah antioksidan kuat yang melindungi sel-sel kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan polusi. Hasilnya, kulit tetap kenyal, lembab, dan tidak cepat keriput. Selain itu, alpukat juga punya lutein dan zeaxanthin, 2 nutrisi penting yang melindungi mata dari degenerasi makula, penyebab utama kebutaan pada lansia. Dan yang sering terlupakan, alpukat juga mengandung kalium, lebih banyak dari pisang. Kalium membantu mengontrol tekanan darah. Sangat penting bagi lansia yang rentan hipertensi. Cara mengonsumsinya pun fleksibel. Bisa dijadikan smoothie, dicampur dalam salad, atau dijadikan olesan roti pengganti mentega. Cukup konsumsi setengah buah per hari. Itu sudah lebih dari cukup untuk memberi perlindungan dari dalam. 1 buah, tapi manfaatnya menyentuh hampir seluruh bagian tubuh. Sekarang kita masuk ke yang kedua, ikan berlemak. Contohnya, salmon, tuna, sarden, makarel, dan tongkol segar. Ikan ini kaya akan asam lemak omega 3, khususnya EPA dan DHA. Omega 3 adalah senyawa antiinflamasi alami. Ia menekan peradangan di seluruh tubuh. Mengapa ini penting? Karena di usia lanjut, peradangan ringan yang terus-menerus bisa memicu berbagai penyakit, mulai dari penyakit jantung sampai Alzheimer dan gangguan autoimun. Omega 3 juga menjaga dinding pembuluh darah tetap lentur, membantu menurunkan tekanan darah, dan mengurangi risiko pembekuan darah yang bisa menyebabkan stroke. Tak hanya untuk jantung, omega 3 juga sangat penting untuk otak. DHA adalah komponen utama membran sel otak. Kekurangan DHA bisa menyebabkan penurunan fungsi kognitif, seperti mudah lupa, sulit konsentrasi, dan cepat bingung. Itulah kenapa orang yang rutin makan ikan berlemak cenderung memiliki daya ingat lebih tajam di usia tua. Penelitian bahkan menunjukkan konsumsi ikan berlemak 2 kali seminggu bisa menurunkan risiko Alzheimer hingga 30%. Cara mengolahnya pun tidak sulit. Kukus, panggang, atau tumis ringan. Hindari menggoreng terlalu lama agar nutrisinya tidak rusak. Jangan lupa tambahkan sedikit perasan lemon atau jeruk nipis untuk menambah rasa, sekaligus membantu penyerapan omega 3. Dalam 1 potong ikan, tersimpan perlindungan untuk otak dan jantung sekaligus. Makanan sederhana, tapi bisa memperpanjang kualitas hidup. Sekarang, mari kita bicara tentang yang sering dianggap remeh, bayam, kangkung, sawi, daun kelor, sayuran hijau gelap ini mungkin terlihat sederhana, tapi di balik warnanya yang pekat, tersimpan nutrisi luar biasa. Pertama, lutein dan zeaxanthin. 2 antioksidan ini melindungi mata dari sinar biru dan kerusakan akibat usia, sangat penting untuk lansia. Karena seiring bertambahnya umur, risiko gangguan penglihatan seperti katarak dan degenerasi makula meningkat. Lutein bekerja seperti kacamata alami, menyaring cahaya berlebih dan menjaga retina tetap sehat. Kedua, sayur hijau gelap juga tinggi. Vitamin K. Vitamin ini mendukung kepadatan tulang. Banyak orang berpikir hanya kalsium yang penting untuk tulang. Padahal, tanpa vitamin K, kalsium sulit diserap dengan baik, dan lansia yang kekurangan vitamin K lebih rentan terhadap patah tulang. Tak hanya itu, sayuran hijau juga mengandung folat, zat besi, dan magnesium.
Folat membantu mencegah penyusutan otak, zat besi menjaga energi dan sirkulasi darah. Magnesium membantu mengatur tekanan darah, satu porsi bayam rebus bisa mencukupi hingga 25% kebutuhan harian vitamin K, mudah disiapkan, cepat matang, dan bisa dikombinasikan dengan berbagai lauk. Jangan biarkan sayuran hijau hanya jadi pelengkap di piring, karena sebenarnya mereka adalah pelindung utama tubuh lansia dari penuaan dini. Buah kecil, warna mencolok, rasa asam manis, itulah buah beri, seperti strawberry, blueberry, raspberry, dan blackberry. Di dalam tubuh, buah beri bekerja seperti pelindung sel. Mengapa? Karena mengandung antioksidan tinggi, terutama antosianin. Zat ini memberi warna gelap pada kulit buah, dan sekaligus melawan kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas adalah penyebab utama penuaan sel. Mereka merusak DNA, mempercepat keriput, dan menurunkan daya tahan tubuh. Buah beri juga kaya vitamin C, vitamin yang penting untuk produksi kolagen, zat yang menjaga kulit tetap kencang dan elastis, bukan hanya untuk kulit. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang rutin makan buah beri memiliki fungsi kognitif yang lebih baik. Mereka lebih mudah mengingat, berpikir jernih, dan tidak mudah linglung. Buah beri juga punya indeks glikemik rendah, artinya tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Ini penting bagi lansia yang rentan diabetes. Jika buah beri segar sulit ditemukan atau mahal, pilih versi frozen tanpa tambahan gula, kandungan gizinya tetap tinggi, dan lebih tahan lama. Bisa dicampur ke dalam oatmeal, smoothies, yogurt, atau dimakan langsung. 1 genggam sehari sudah cukup. Ingat, buah ini memang kecil, tapi dampaknya besar. Untuk otak, untuk kulit, untuk hidup yang lebih segar di usia senja. Sekarang kita masuk ke bagian kelima. Kacang-kacangan dan biji-bijian, makanan kecil, tapi syarat nutrisi. Beberapa contoh terbaik: almond, kenari, kacang tanah, biji chia, biji labu, dan biji bunga matahari. Apa yang membuatnya istimewa? Pertama, kandungan lemak sehat. Kacang dan biji-bijian dipenuhi lemak tak jenuh tunggal dan omega-3 nabati. Lemak ini membantu menjaga kadar kolesterol tetap seimbang, menurunkan kolesterol jahat, dan menjaga pembuluh darah tetap lentur. Efeknya, jantung lebih kuat, risiko stroke dan serangan jantung lebih rendah. Kedua, vitamin E. Vitamin ini melindungi sel otak dari kerusakan, membantu menjaga ingatan. Studi menunjukkan, lansia yang rutin mengonsumsi kacang cenderung memiliki daya ingat yang lebih baik. Ketiga, protein nabati. Di usia lanjut, tubuh mulai kehilangan massa otot. Protein dalam kacang membantu memperlambat proses ini. Kacang juga mengandung magnesium, zinc, dan selenium. Mineral-mineral ini terlibat dalam ratusan fungsi seluler, termasuk pembentukan energi, perlindungan sistem imun, dan pengaturan tekanan darah. Tapi ingat, karena kalorinya tinggi, cukup 1 genggam per hari. Sebaiknya dikonsumsi tanpa garam tambahan, panggang tanpa minyak, atau dicampur dalam oatmeal dan salad. Kecil, ringan, tapi padat manfaat. Sering terlupakan, padahal bisa jadi teman terbaik tubuh di usia senja. Terakhir, tapi tidak kalah penting, minyak zaitun extra virgin. Kita sering menganggapnya hanya sebagai pelengkap, tapi sebenarnya, ia adalah raja dari lemak sehat. Minyak zaitun extra virgin berasal dari perasan pertama buah zaitun. Tidak melalui proses pemanasan tinggi atau bahan kimia, sehingga nutrisi di dalamnya tetap utuh. Di dalam minyak zaitun terkandung asam oleat, yaitu lemak tak jenuh tunggal yang sangat stabil. Lemak ini terbukti menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, minyak zaitun juga kaya polifenol. Polifenol adalah antioksidan alami yang membantu melawan peradangan. Bahkan, beberapa studi menyebutkan bahwa minyak zaitun bisa membantu memperlambat proses penuaan sel. Di kawasan Mediterania, orang-orang yang rutin menggunakan minyak zaitun dalam masakan tercatat memiliki umur lebih panjang dan angka penyakit kronis lebih rendah. Mereka tidak menghindari lemak, tapi memilih lemak yang tepat. Gunakan minyak zaitun sebagai pengganti margarin, minyak goreng, atau mentega. Tambahkan ke dalam salad, tumisan ringan, atau di atas roti panggang. Hindari memanaskannya terlalu lama, karena panas tinggi bisa merusak struktur lemaknya. 1 sendok makan per hari
Cukup untuk memberi efek perlindungan jangka panjang. Minyak ini tidak sekadar bumbu, tapi bagian dari strategi makan yang memperpanjang umur dan menjaga tubuh tetap muda dari dalam. Usia boleh bertambah, tapi kualitas hidup tetap bisa kita jaga. Tubuh yang menua bukan alasan untuk menyerah. Justru sebaliknya, di masa inilah kita mulai lebih bijak dalam memilih. Bukan soal makan enak semata, tapi makan yang memberi manfaat. Satu piring sehat hari ini bisa menjadi tabungan untuk masa depan. Makanan bukan sekadar isi perut, tapi juga isyarat. Isyarat untuk tubuh agar tetap kuat, untuk otak agar tetap tajam, untuk hati agar tetap tenang. Kita tidak bisa menghindari waktu, tapi kita bisa memperlambat dampaknya. Dan semua itu bisa dimulai dari dapur kita sendiri. Tidak harus mahal, tidak perlu rumit, cukup konsisten, dan tahu mana yang memberi perlindungan. Karena semakin kita menjaga tubuh, semakin besar pula tubuh menjaga kita. Maka mulai hari ini, mari memilih dengan sadar. Pilih makanan yang tidak hanya membuat kenyang, tapi juga memberi harapan. Harapan untuk usia yang lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bermakna.